Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah PLT, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami pagi yang baru, nafas kehidupan yang baru. Sekarang kami akan bersatu dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Engkau berkati ibadah ini agar berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Engkau berkati kami dalam memulai aktivitas kami dalam perjalanan, kami yang baru bangun, dan dimanapun kami berada, Engkau selalu lindungi Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dia Tuhan agar bisa memberikan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu, dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita sebelum masuk dalam firman. Satu-satunya yang ku
mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kau boleh bangunkan kami dengan kesegaran yang baru, dengan minggu yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala perlindungan-Mu, atas segala berkat-Mu. Hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kalau minggu lalu Ibu Priscilla ada menyinggung dari Ibrani 6 ayat yang ke-19, maka pagi ini saya akan lebih mengulik lebih dalam lagi mengenai ayat tersebut. Kita akan baca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, sauh itu apa sih? Sauh adalah jangkar. Nah, jangkar ini adalah perangkat penambat kapal yang ditaruh ke dasar laut untuk supaya perahu itu nggak goyang atau tidak berpindah dari tempatnya, atau pada saat perahu itu mengalami satu bahaya, maka sauh ini akan diturunkan ke dalam air supaya perahu itu tetap pada posisinya. Nah, kalau kita bilang pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, sekarang sauhnya siapa? Ya kan? Sekarang sauhnya siapa? Sauh itu di dalam firman ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita berpegang kepada Tuhan Yesus, maka kita akan kuat dan aman di dalam menghadapi kehidupan ini. Kemudian berikutnya di dalam firman ini dikatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, yang telah dilabuhkan. Dilabuhkan itu artinya apa sih? Dalam kamus, dilabuhkan itu artinya diturunkan, ya, atau ditempatkan. Diturunkan ke belakang tabir, ya. Tabir itu apa? Tabir adalah tirai. Jadi kalau pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, artinya begini, kita punya pengharapan nih, pasti ada masa di mana kita mau pengharapan itu menjadi kenyataan. Nah, di sini firman Tuhan katakan dilabuhkan sampai di belakang tabir. Kenapa di belakang tabir? Karena pada saat kalau kita berpegang kalau Tuhan adalah sauh kita, maka pengharapan itu akan menjadi kenyataan karena tabirnya ada di belakang. Karena diturunkannya si tabir itu di belakangnya, gitu. Jadi kita memang harus punya pengharapan kepada dengan berpegang kepada Yesus, karena itu akan menjadi kuat dan aman untuk jiwa kita, dan pengharapan itu akan Tuhan turunkan sebelum kita merasa akan Tuhan nyatakan kepada kita sebelum kita merasa kapan yang kita harapkan ini menjadi kenyataan. Makanya ditulisnya di belakang tabir, di belakang dari tirai itu, gitu ya. Nah, ada satu ilustrasi yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara mengenai ayat ini. Ada satu anak kecil namanya Sally, ya, usianya 8 tahun. Suatu hari dia mendengar ayah ibunya sedang sedang berbicara mengenai adiknya yang sakit, ya. Dia melihat bahwa kedua orang tuanya ini sangat sedih, dan dia punya adik kecil yang masih usia balita namanya George, lagi sakit parah. Dan dia mendengar ayahnya bilang begini, satu-satunya yang dapat menyelamatkan ayahnya bilang bahwa hanya keajaiban yang dapat menyembuhkannya, gitu. Karena si adik ini harus dioperasi, gitu kan, dan mereka nggak punya uang untuk itu. Nah, Sally itu dengar ayahnya dengan lirih bilang gini, hanya keajaiban yang dapat menyembuhkannya. Sally adalah anak usia 8 tahun. Dia mengartikan apa yang dikatakan bapaknya. Sembuh buat dia adalah obat. Lalu dia lari ke kamar, ya, dia lari ke kamarnya. Dia bongkar celengannya dan dia kumpulkan uang yang ada di celengannya. Total uang yang dikumpulkan itu adalah $1.11, ya, $1.11.
Kemudian dia pergi ke toko obat, dan di setiap dia ke toko obat itu dia bilang gini, saya mau beli obat ajaib. Otomatis karyawan atau orang yang ada di toko obat itu, kami nggak punya gitu kan. Mereka berpikir ini anak kenapa, anak umur 8 tahun mau beli obat ajaib gitu kan. Saya mau beli obat ajaib, dan dia datang ke setiap toko obat hanya bilang saya mau beli obat ajaib. Karena dia dengar bapaknya ngomong hanya keajaiban yang dapat menyembuhkannya gitu kan. Sampai di satu toko obat ya, hampir putus asa karena dia udah datang ke sekian toko obat. Terakhir toko obat yang melayani adalah yang punya toko obat itu sendiri. Terus dia bilang begini, Pak, saya mau beli obat ajaib gitu kan. Si yang punya toko bingung, anak kecil 8 tahun mau beli obat ajaib. Kenapa nak, ada apa gitu kan. Iya, adik saya sakit, dia bilang gitu. Nah, bapak saya bilang, waktu saya mendengar bapak saya sama ibu saya sedang bercakap-cakap, bapak saya bilang hanya keajaiban yang dapat menyembuhkannya. Terus yang punya toko langsung bilang gini, saya sudah pergi ke beberapa toko obat, dia bilang, kata si Sally gitu, tapi mereka nggak punya obat ajaib itu, dia bilang gitu. Terus si yang punya toko itu bilang, oh saya punya, dan harganya pas seperti uang yang kamu punya itu, dia bilang gitu kan. Terus mari bersama-sama dengan saya kita ke rumah sakit, kita temui orang tua kamu dan adik kamu, dia bilang gitu kan. Nah, pergilah mereka ke sana, dan akhirnya tanpa pengetahuan si Sally, adiknya ini dioperasi dengan biaya yang punya toko obat itu, dan adiknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari ilustrasi ini, seperti itulah pengharapan yang kita punya, yang harus kita punya, bahwa dengan sauh yang kuat tadi dan aman itu, kita akan menemukan apa yang kita harapkan. Karena Tuhan sendiri bilang bahwa pengharapan itu dia akan diturunkan di belakang tabir. Artinya pada saat sebelum kita lelah, Tuhan akan nyatakan kepada kita pengharapan yang kita mau. Jadi pada saat ini apabila Bapak Ibu Saudara sedang dalam kelemahan tubuh, sedang kecewa, sedang bersusah hati dengan permasalahan-permasalahan yang ada, kembali ingat firman Tuhan bahwa Tuhan katakan kepada kita, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan di saat lemah jiwa kami, di saat kelelahan yang menimpa kami, firman-Mu senantiasa menguatkan kami, bahwa pengharapan yang kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah bersama Yesus di dalam kehidupan kami akan menerimanya sebagai satu kenyataan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan nyatakan pengharapan-pengharapan kami itu sebelum kami menjadi putus asa, sebelum kami menjadi kecewa, karena kami ada bersama dengan sauh, di mana sauh itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengirimkan penguat bagi kehidupan kami, Engkau mengirimkan anak-Mu untuk menguatkan kami, menemani kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Apabila ada kekecewaan kami pada hari ini, kami mohon ampun padamu. Itu artinya kami belum memegang sauh kami secara kokoh. Kami belum menyatakan sauh kami itu kami pegang secara kokoh. Namun kami percaya mulai pagi hari ini Tuhan, kami akan lebih kuat lagi karena kami tahu bahwa pengharapan yang kami harapkan kepadamu akan Kau nyatakan sebelum tiba pada waktu yang pada waktunya nanti, dan kami percaya bahwa Engkau mengetahui lebih baik daripada rencana kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang boleh kami terima. Dan di dalam minggu ini Tuhan, kami membuka minggu kami dengan segala ucapan syukur, dan biarlah semua yang kami kerjakan, semua yang kami pelajari, semua yang kami lakukan, semua kami alaskan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya minggu ini adalah minggu yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.